Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan tentang planar kromatografi dan juga rekristalisasi. Untuk yang pertama, di sini ada kelemahan planar kromatografi. Untuk TLC atau kromatografi lapis tipis, di mana kelemahan dari planar kromatografi ini pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun. Lalu kedua, butuh sistem trial and error untuk menentukan sistem eluan yang cocok. Yang ketiga, butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Lalu yang kedua ada untuk PTLC, di mana PTLC adalah metode isolasi. Jadi metode pemisahan atau metode pemurnian akhir dalam prosedur isolasi. Untuk PTLC sendiri memiliki kelemahan pertama, kontrol deteksi yang buruk jika dibandingkan dengan HPLC. Yang kedua, kontrol elusi yang buruk jika dibandingkan dengan HPLC. Yang ketiga, memuat dan kecepatannya buruk dibandingkan dengan LC. Yang keempat, beberapa metode pengembangan untuk mengisolasi geram material mungkin memakan waktu. Lalu yang kelima, dibatasi untuk sorben sederhana seperti silika, aluminia, selusa, dan RP2. Selanjutnya adalah kelebihan planar kromatografi. Untuk kelebihan planar kromatografi, pertama, lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis untuk metode TLC atau kromatografi lapis tipis. Yang kedua, hanya membutuhkan sedikit pelarut, lalu biaya yang dibutuhkan juga terjangkau, dan ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan berupa bercak yang tidak bergerak. Lalu kelebihan untuk metode TLC sendiri, yang pertama, lebih hemat biaya. Lalu kedua, teknik ini sederhana dan membutuhkan sedikit pelatihan atau pengetahuan tentang kromatografi untuk digunakan. Lalu yang ketiga, metode analitis dapat dengan mudah ditingkatkan menjadi metode persiapan. Lalu kemampuan untuk mengisolasi produk alami dengan cepat dalam kisaran miligram hingga gram. Lalu fleksibilitas pemilihan pelarutan dan fase diam, yaitu sistem pelarut dapat diubah dengan cepat selama proses. Yang kedua ada kelebihan dan kelemahan rekristalisasi. Untuk kelebihan dari teknik kristalisasi adalah dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya. Kedua, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal dan mudah dipisahkan dari kristal. Yang ketiga, mendapatkan hasil yang lebih murni daripada sebelumnya. Yang keempat, kristal yang diperoleh juga bisa lebih banyak. Lalu untuk kelemahan dari rekristalisasi, pertama ada prosedur percobaannya yang cukup rumit, lalu membutuhkan biaya yang mahal karena membutuhkan banyak reagen. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.